Maka biasanya kalau sesuatu itu penting sampai ada sekolahnya, ada bahkan kalau di pemerintahan ya ada kementeriannya. Ada yang bilang pendidikan itu penting, maka ada namanya menteri pendidikan. Ya, ekonomi itu penting, ada menteri ekonomi. Keluarga ini penting, tapi ternyata tidak dianggap terlalu penting. Saya nggak ada apa namanya kementerian atau apalah yang mengurusi secara khusus tentang keluarga. Padahal masa depan ini pertaruhannya berawal daripada keluarga. Apa yang terjadi dalam keluarga kita, pertaruhannya adalah masa depan jemaah sekalian. Pilar-pilar peradaban itu berawal dari skup kecil keluarga ini. Habis eksekusi Yusuf, kita jadi orang soleh lagi. Maka kemarin saya katakan ini termasuk ciri-ciri tobat yang cacat. Karena merencanakan tobat setelah maksiat dulu. Tak kerjain maksiat dulu, nanti habis korupsi aku umroh. Nah, jadi habis maksiat dulu rencanakan tobat. Ini tobat yang cacat sama sekalian. Banyak hamba Allah itu yang berubah bahkan 180 derajat lewat proses cara mendidik dengan poin Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana menyabari hal-hal yang seharusnya waktu itu bisa meluapkan puncak kemarahan. Karena tidak pelajaran sendiri, Pak. Hari ini permasalahan pendidikan itu karena anak usia di bawah 10 tahun banyak justru disentuh oleh perempuan hari ini. Ya, guru TK perempuan, SD masih mayoritas juga perempuan. Itu nanti dibahas dalam ilmu pendidikan Islam. Ada masalah besar timbul dari hal yang kelihatannya biasa itu. Kalau 5 ke bawah justru perannya ibu-ibu. Dia harus bersentuhan dengan perempuan. Takliful kulub pertama kali adalah lewat puting susu ibunya. Mohon maaf saya sampaikan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, ini murid dan guru Pak dengan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan seorang ibu yang tidak bisa memberi air susu ibunya, maka tidak boleh menghalangi haknya untuk mengenalkan puting susu ibunya. Tidak boleh Pak. Jadi nggak keluar, tidak apa-apa. Yang penting dikenalkan dan didekap sebagaimana gaya menyusui. Itu subhanallah jamaah sekalian punya efek yang luar biasa. Maka Quran ketika berbicara susu mengikat hati di usia 5 ke bawah. Air susu kan berarti 2 tahun. Quran mengatakan gimana? Al-Baqarah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Yurdi'na fi'lul mudhari'. Dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ini kata kerja. Maka fokus para ulama tafsir membahas berarti inti titik besarnya menyusui itu bukan di air susunya. Kebutuhan gizi dengan kebutuhan hati, jiwa, maka lebih esensi adalah kebutuhan jiwa. Kadang gizi sudah dikasih, diperaslah air susu. Ibunya bekerja, dikasih botol-botol mika, ditaruh pendingin dan sebagainya. Susu dikasihkan, tapi tidak pernah didekap dan disusui. Maka hasilnya berbeda. Jemaah, dalam proses pendidikan itu ilmu yang memberi manfaat dari kecil itu hanya dirangkum menjadi 2 ilmu. Satu ilmu Al-Quran, yang kedua ilmu akhlak dan adab. Selainnya itu baru dikenang di atas usia 4 tahun. Saya ulangi jemaah ngajarin apapun kepada anak kita yang punya manfaat bagus hanya ngajari Quran dan ngajari akhlak dan adab. Selainnya tidak ada. Ada beberapa kasus terjadi, seorang ibu marah-marah kepada anak gadisnya. Kamu Ndok ya, udah tak ajari dari kecil, kok sekarang masih makan tangannya begini dan sebagainya. Atau begini, mengucapkannya jelek betul, padahal mama nggak pernah ngajari kamu sejak kecil kalimatnya bagus-bagus. Anaknya dengan polos mengatakan, mama ngajari aku tuh yang aku ingat ketika aku umur 5 tahun, Di bawahnya aku nggak ingat sama sekali mama ngajarin apa aku. Ini sindrom yang hari ini mulai menyebar dimanapun keluarga muslim yang menjadikan sebab cacatnya pengasuhan. Jadi susah kita memberitahu berawal dari ketika ibu udah nggak disukai. Apa sebab ibu nggak disukai? Karena ibu menjadi penegak aturan, ayahnya tidak menegak aturan. Yang wajib menegakkan aturan adalah bapak, menghukum adalah bapak. Ibu tidak boleh jemaah sekalian. Dia harus kembali ke fitrahnya al-wadud. Nabi mengatakan tazawwadul wadud wal walud. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang punya kelembutan dan memiliki banyak anak. Kadang anak-anak itu bisa berubah tidak hanya sekedar dengan ayat-ayat qauliyah. Qala Allah Ta'ala. Terkadang hanya dengan pelukan, ayat-ayat cinta namanya, Pak. Ayat-ayat cinta. Dan itu kemarin sudah saya contohkan. Yang sering teriak-teriak, sering apa, intinya kan minta diperhatikan.
Jadi kita berikan perhatian itu, belum dibacakan ayat bisa berubah atas izin Allah. Jadi sudah banyak contohnya. Itu yang menjadikan ada seorang guru yang Masya Allah ya, berubah 180 derajat. Di usia SMP-nya beliau sering keluar malam, ikut anak-anak, motoran dan sebagainya. Tapi hari ini Masya Allah ya, ya banyak sekali kebermanfaatan ilmu yang kita dapat. Ketika itu ayahnya seorang kiai, itu ngeluarin gespernya Pak, sabuknya, pendengnya, orang sini bilang, pendengnya. Ya, mau dipukulkan ke anak ini Pak, karena puncak marahnya, ini kelakuannya begini anaknya kiai. Ibunya datang kemudian mendekapnya. Jadi gesper itu kena punggungnya ibu. Gitu, Pak. Oh itu ternyata hati anak itu langsung stres gitu Pak. Ya, karena pembelaan dari ibunya. Jangan sakiti anakku, kata ibunya begitu. Ini aku yang melahirkannya, aku yang hamil 9 bulan. Ini salahku, kalau ada anakku begini itu salahku. Karena aku belum beres dalam mendidik, kata ibunya begitu. Itu diungkapkan ulang oleh Ustadz ini. Kemudian dari saat itu kemudian ibunya, kamu sudah makan. Anak laki-laki itu tidak akan bisa dinasihati kalau dalam perutnya kosong. Sama kita para ayah ini, pulang lagi capek kerja, langsung dapat omelan. Wah, udah nggak bisa Pak. Mending pergi aja ke warung kopi. Kadang begitu laki-laki. Laki-laki itu dari sejak kecilnya. Hari ini banyak orang tua anaknya masih lapar sudah diceramain. Tidak bisa masuk, tidak bisa. Khusus terutama anak laki-laki. Jadi ilmu itu fasenya dua. Pertama ya harus kita ngoyo mencari ilmu, itu harus dicari, didatangi. Itu sunnatullahnya begitu. Nah seiring dengan kita mendatangi, perbaiki akhlak. Makanya nanti ada buku, contoh Imam Nawawi pernah menulis buku Adab fi Hamalatil Quran, adab penghafal Quran. Di situ ada adab-adabnya untuk sentuhan dengan Quran itu apa. Menuntut ilmu itu gimana, adabnya sama guru gimana. Adabnya orang dulu ketika menuntut ilmu Pak, satu berinfak, dua doain gurunya. Itu ada dalam kitab ada penghafal Quran. Salah satu doa yang mereka panjatkan, Allahumma stur uyuba muallimi anni, ya Allah sater aib guru-guruku dari pandangan mataku. Itu salah satu doanya. Doanya para murid pada waktu itu. Itu jamaah sekalian, selagi proses kita cari ilmu sungguh-sungguh, jadilah orang baik. Nanti di puncaknya, kalau sudah jadi orang baik, Allah akan kasih bonus ilmu hikmah. Ilmu yang kita pelajari dengan ngoyo sungguh-sungguh tadi, mujahadah, itu nanti akan barokah. Salah satunya bermanfaat ilmu. Tidak ada orang-orang yang bermasalah dengan orang tuanya kemudian ilmunya barokah. Meski titel panjang di depan belakang, pasti bermasalah Pak. Sebaliknya orang-orang yang baik dengan orang tuanya, ya meskipun mungkin titelnya tidak ada, bahkan mungkin, tapi ilmunya barokah. Ya tawaffal anfus hina mautiha. Allah itulah yang mewafatkan setiap jiwa ketika telah tetap waktu kematiannya. Wallati lam tamut hina mautiha, dan juga mencabut jiwa dari orang yang belum ditetapkan kematian. Kapan? Fi manamiha, di waktu tidurnya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya orang tidur itu ya seperti mati, karena berbicara tentang nafas juga yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayumsikul lati qadha 'alaiha, dan Allah menahan seseorang yang telah ditetapkan padanya ajalnya, wa yursil ukhra ila ajali musamma, dan Allah mengembalikan ya ruh itu kepada seseorang yang belum ditentukan ajalnya sampai batas waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu, peristiwa yang selalu berulang demikian, merupakan tanda-tanda yang harus dipelajari dan diketahui oleh orang-orang yang berpikir. Maka jamaah sekalian, lewat ayat ini, kenapa ketika kita terbuka mata kita dan sadar bangun dari tidur, sebenarnya bukan bangun daripada tidur, tapi bangun daripada kematian. Maka kalimatnya alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ini sekedar mengingatkan kepada kita bahwasanya hari ini salah satu nikmat yang Allah masih beri, kesempatan hidup, dan tentunya bukan sekedar untuk hidup. Kalau hidup untuk sekedar makan, minum, beranak, beristri, jamaah sekalian, maka kita telah mengingkari daripada nikmat besar ini. Semoga lewat ta'lim, ngaji, silaturahim, kemanapun kita duduk di sana dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu tentang agama ini, menyadarkan kita bahwasanya hidup tak sekedar hidup.
kita diberikan kehidupan oleh Allah. Semoga menjadikan kita sadar untuk menjadi selalu budaknya Allah, Abdullah. Puncak tertinggi ekspresi syukur seorang hamba kalau menurut surat Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Kalimatnya bukan falyashkuru rabb hadzal bait. Karena kalau disebut syukur saja maka bisa bermakna orang mengartikannya dengan syukur yang macam-macam. Tapi setelah Allah menyebutkan nikmat kepada orang Quraisy, satu adalah jaminan keamanan. Salah satunya dijelaskan di surat sebelumnya yaitu surah Al-Fil. Yang kedua adalah jaminan mereka mudah mencari rezeki, rihlatas sita'i wassoif. Di musim apapun gampang mereka mendapatkan rezeki. Maka deretan nikmat yang telah Allah guyur dalam kehidupan mereka itu Allah memerintahkan falya'budu. Jadi ekspresi syukur yang paling tepat itu ngawulo, ngabdi, menjadi budaknya Allah. Ya, sehingga di subuh kali ini pribadi saya dan kita semua saling mengingatkan, semoga kesadaran untuk menjadi Abdullah sesungguhnya itu selalu ada ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di muka bumi ini. Jamaah tentunya tidak lupa setelah mengucap syukur atas nikmat hidup di pagi barokah ini dan tentunya menjadi seorang muslim dan mudah-mudahan menjadi seorang mukmin, kita bersolawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah, kita kembali mentadabburi ayat-ayat tentang keluarga. Salah satu surah yang membahasnya adalah surah Yusuf, karena secara lengkap berbicara tentang keluarga Nabiullah Ya'qub alaihi salam dan juga putra-putranya, mulai 10 saudaranya Nabi Yusuf dan terkhusus adalah Nabi Yusuf sendiri. Membahas tentang ayat-ayat keluarga tentunya sangat penting di bagian akhir ini, di zaman fitnah yang luar biasa, karena sesungguhnya sesuatu yang sangat penting tapi seakan tidak dianggap penting. Maka biasanya kalau sesuatu itu penting sampai ada sekolahnya, ada bahkan kalau di pemerintahan ya ada kementeriannya. Ada yang bilang pendidikan itu penting, maka ada namanya menteri pendidikan. Ya, ekonomi itu penting, ada menteri ekonomi. Keluarga ini penting tapi ternyata tidak dianggap terlalu penting. Saya nggak ada kementerian atau apalah yang mengurusi secara khusus tentang keluarga. Padahal masa depan ini pertaruhannya berawal daripada keluarga. Apa yang terjadi dalam keluarga kita, pertaruhannya adalah masa depan jamaah sekalian. Pilar-pilar peradaban itu berawal dari skup kecil keluarga ini. Itulah kenapa kita hari ini terus meningkatkan ilmu itu jamaah sekalian, dan kita sama-sama menyadari status kita sebagai seorang ayah terkadang bukan karena ilmu kita memiliki ilmu tentang keayahan, tapi karena kita udah punya anak sehingga kita dipanggil ayah. Status kita mungkin sebagai seorang ibu sebenarnya bukan karena kapasitas ilmu kita menjadi seorang ibu, tapi karena kita juga punya anak. Status kita sebagai seorang suami ya karena punya istri, bukan karena ilmu kita telah miliki sebagai seorang suami. Kita disebut seorang kakek sebenarnya karena kita punya cucu, bukan karena kita telah memiliki ilmu tentang bagaimana menjadi seorang kakek. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita terus upgrade ilmu tentang poin ini. Kelihatannya diremehkan, tetapi dia adalah pilar penting dalam peradaban Islam ini, yaitu tentang al-usrah, keluarga. Nah jemaah sekalian, pelajaran terakhir kita dari keluarga Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah seorang ayah yang bijak, seorang ayah yang istimewa. Bagaimana cara merespon ketika anaknya melakukan daripada puncak kemungkarannya, melaksanakan eksekusi kepada saudaranya, bahkan melakukan deretan kedustaan kepada ayahnya. Inilah yang kemarin saya sampaikan, there is no perfect murder. Kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Dari tafsir surah Yusuf, apapun yang direncanakan oleh 10 saudaranya kelihatan sempurna. Memilih waktu Isya, ya waktu malam, kemudian gesturnya, bahasa tubuhnya, nangis semuanya. Itulah kenapa dalam pengadilan Islam seorang terdakwa menangis tidak bisa menjadi satu sebab kemudian akhirnya dia diloloskan dari jeratan hukum. Nah, sebagaimana di masa tabi'in pernah terjadi, wanita ini protes, ini wanita punya masalah menggeser-geser tanah.
tapi dia yang justru melaporkan kasus ini ke pengadilan. Ya, dia justru yang berbuat zalim, tapi dia yang melaporkan. Oleh Al-Qadhi, hakim pada waktu itu, kemudian diputuskan bahwasanya dia bersalah karena memang bukti menunjukkan itu. Tapi dia kemudian nangis dan sebagainya. Nah, ujungnya protes. Kalau sekarang mungkin pengacaranya protes gitu Pak ya. Dia sudah nangis seperti itu. Kenapa kalian tidak iba merasakannya? Kenapa kok nggak kasihan? Maka Qadhi dengan gampang mengatakan, dulu 10 saudara Nabi Yusuf juga nangis-nangis di depan bapaknya. Ya, dulu 10 saudara Nabi Yusuf juga nangis-nangis di depan bapaknya. Jamaah sekalian Allah muliakan, jadi sudah sempurna sekali yang dilakukan oleh 10 saudaranya dalam sisi makar kejahatan. Ya, jadi dalam mengungkapkan kebohongan pun juga sempurna kelihatannya. Ya, kemudian terakhirnya ya barang bukti. Barang buktinya adalah pakaian, kemudian diberikan darah. Tapi sekali lagi nggak ada yang sempurna. Betapa lembutnya serigala kepada anakku, kata sang ayah. Ketika ia tidak mengoyak-ngoyak bajunya Yusuf, ya, ini kalimat sebenarnya sindiran, bahwasanya bapak udah tahu kalau anak-anaknya bohong. Tapi yang kita pelajari di pelajaran kemarin jamaah sekalian, kalimat fasobrun jamil, wallahul musta'an. Ya, jadi 2 kalimat. 1 kalimat kesabaran, karena opsinya 2 Pak. Saya marah kepada anak ini, kemudian saya cari Yusuf yang hilang, atau saya respon dengan baik anak-anak ini dan saya yakin Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya yakin akan mimpinya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu sudah dipegang oleh Nabi Yakub, janjinya Allah nggak mungkin bohong. Allah mengatakan nanti semuanya telah akan sujud. Berarti ini belum terjadi. Maka tidak mungkin Nabi Yusuf telah wafat. Hanya kekhawatiran itu tetap ada sebagai seorang ayah karena wujud fisik anak tidak didapati di depan matanya. Ya, itu biasa, Pak. Namanya nanti ada namanya al-khuzn dan al-khauf. Ya, khuzn dan khauf. Khauf itu terkait tentang masalah masa depan, kalau khuzn yang sekarang kita alami. Nah, 2 itu ada pada Nabi Yakub karena manusiawi jamaah sekalian. Hatta seorang nabi bersedih. Ya, dan sedih itu bukan menjadi sebab Allah menghukum. Nanti dihukumnya oleh Allah seseorang itu sedih cara mengekspresikan lewat lisannya gimana, niyahah berlebihan, kemudian kemudian mencela takdir dengan lisannya, kemudian fisiknya ekspresinya adalah sekol juyub. Kalau dulu ekspresinya merobek-robek baju, cakar-cakar muka. Nah itu karena dulu ketika Nabi SAW wafat salah satu putra beliau meneteskan air mata. Ya, innal aina latadma, wahai anakku Ibrahim, sesungguhnya mata ayah ini sudah banjir mengenang. Wa innal quluba latahzan, hati ayah sangat sedih dengan kehilanganmu. Dan sungguh tapi aku tidak akan mengucapkan sesuatu yang Allah tidak ridho kepadaku. Nah, kemudian beliau mengatakan innallaha la yu'adzibu bidumu'il ain. Allah tidak akan mengadab seseorang dengan tetesan air matanya. Sehingga diperbolehkan menangis jamaah sekalian, akan tetapi nanti Allah akan menghadap seorang dengan apa, bagaimana dia mengekspresikan dengan lisannya dan perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Jadi kalau sudah mencela takdir, meniyahah dan sebagainya, nah, diiqobnya seseorang karena ekspresinya seperti itu, berlebihan. Baik jamaah sekalian, jadi Nabi Yakub punya opsi-opsi yang berat, ya. Tetapi kemarin kita belajar, saya merangkum dulu yang kita kemarin telah jelaskan. Nabi Yusuf sudah hilang di depan matanya Nabi Yakub. Ketika 10 anaknya ini sudah kemudian direspon juga dengan ekstrim, diusir, kemudian mungkin dilaknat, kalian orang anak-anak yang bahkan mungkin disebut setan semua dan sebagainya, karena memang puncak kejahatan. Ya, saya kemarin sudah saya jelaskan, al-ma'siyatu tunadi ukhtaha. Jadi kemaksiatan itu akan selalu memanggil saudara-saudaranya. Jadi kalau seorang anak mengatakan nanti habis ini aku tobat, sebagaimana 10 saudara Nabi Yusuf mengatakan begitu, wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin, habis eksekusi Yusuf kita jadi orang soleh lagi. Maka kemarin saya katakan ini termasuk ciri tobat yang cacat, karena merencanakan tobat setelah maksiat dulu, tak kerjain maksiat dulu, nanti habis ini habis korupsi aku umroh gitu ya. Nah, jadi habis maksiat dulu rencanakan tobat. Ini tobat yang cacat jemaah sekalian. Seperti yang direncanakan oleh 10 saudara Nabi Yusuf. Silahkan dibaca di ayat yang ke-10. Ya, waqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf
awit rohuhu ardon yahlakum wajhu abikum, atau opsi kedua kita buang saja di bumi yang lain supaya wajah ayah kita fokus kepada kita, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, habis itu kita jadi orang soleh lagi. Nah, ini nggak benar tobat seperti ini. Nah, kembali ke jamaah sekalian, jadi sang ayah punya opsi yang sangat berat sekali, maka beliau memilih opsi fasobrun jamil, kemudian wallahul musta'an. Kenapa opsi ini dilakukan? Karena menyadari bahwasanya setiap ketetapan dan takdir Allah itu pasti baiknya. Hanya karena hikmahnya diletakkan di belakang, itulah kenapa kita sering kecewa dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena para nabi itu dapat ilmu didahului dengan hikmah. Jadi ini ciri khas para nabi, Pak. Dan ini boleh kita minta sama Allah. Kalau minta ilmu, awalilah dengan meminta hikmah. Wa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika nadzil muhsinin. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Hari ini fokus kita itu ngajari anak, ngasih ilmu, ngasih les sampai jam 10 malam. Ya. Ini kita sama muhasabah. Pokoknya kita kasih support ilmu dan fasilitas yang mendukung untuk dia dapat ilmu. Tapi ada dua tahapan yang kadang dilewati. Ini kita akan pelajari hari ini. Tapi saya selesaikan dulu dengan respon Nabi Yakub tadi, supaya kita terus menyadari bahwasanya takdir Allah itu akan selalu baik dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin mengecewakan. Maka tidak ada satu opsi yang paling baik, fasobrun jamil. Fasobrun jamil. Wallahul musta'an. Dan habis itu sabarnya gimana? Minta tolong hanya kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam jiwa anak-anak kami, lembutkan hati mereka ya Allah. Ya Engkau yang menguasai jiwanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan kalimat-kalimat yang kita panjatkan baik husnudzon kepada takdirnya Allah, maka justru inilah yang justru akan membuka, melembutkan, ya. Kalau dihadapi dengan ekstrim, maka para ulama mengatakan beliau tidak hanya akan kehilangan Nabi Yusuf, tapi beliau juga akan kehilangan 10 saudaranya. Karena saat dia membangun puncak kepercayaan dengan cara-cara bohong tadi, Pak, itu kan orang kalau ingin melakukan kebohongan itu kan berlapis-lapis, Pak, caranya. Gimana caranya supaya nggak ketahuan, gitu kan? Nah, di puncak seperti itu tiba-tiba dipatahkan saja, wah itu frontal, Pak. Ini kalau anak-anak, Pak, bicaranya tentang dunia pendidikan. Ya, berbeda kalau sudah bayi gede, Pak, ya. Lain ceritanya gimana caranya nahi mungkar kepadanya, nggak bisa disamain. Ya, nahi mungkar kepada bayi gerang, ya, Pak, ya. Ini adalah anak-anak ya yang ada tanggung jawab kita, di mana mereka masih memerlukan sentuhan kolbu, sentuhan jiwa sebelum sentuhan ayat-ayat qauliyah. Apa yang saya maksud begini, Pak. Banyak hamba Allah itu yang berubah bahkan 180 derajat lewat proses cara mendidik dengan poin Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana menyabari hal-hal yang seharusnya waktu itu bisa meluapkan puncak kemarahan. Kalau di Indonesia ini banyak ibu-ibu yang berkisah tentang putra-putranya di Indonesia ini. Dulu Allah yarham Ustadz Jeffrey mungkin ada pernah di Indonesia, background masa lalunya mungkin orang udah banyak tahu, ya. Beliau bagaimana kabur dari pesantren, ya dimasukkan pesantren, Pak, dimasukkan pesantren. Tapi nakalnya ya minta ampun lah, kata orang sekarang, angkat tangan. Ya, tetapi sentuhan lembut daripada seorang ibu memilih opsi marah ketika malam itu datang dalam kondisi yang tidak baik tentunya bagi seorang anak tokoh atau mungkin yang sekolahnya pesantren atau belajar agama. Itu memilih marah, ya, kemudian mematahkan, mengusir dari rumah, atau malah merangkul. Tapi Ummi Tatum kalau nggak salah nama ibu, ya waktu itu cerita saya masih ingat betul dengar testimoni nih, anak saya dapat hidayah bisa jadi sababiah ini, semoga begitu beliau katakan demikian, ya. Ya beliau memilih, nah, sudah makan malam belum? Nih Umi buatin sarapan dan sebagainya. Untuk Umi buatin makan, apa yang mau kamu? Dirangkul tuh anak, dipeluk tuh anak. Meskipun gede jamaah sekalian. Gini. Kemudian ada satu lagi, kalau hari ini malah beliau fokus di sisi keayahan, tema-tema keayahan beliau banyak membidanginya. Ya, salah satunya Ustadz Ajo Benri.
Beliau bahkan ketika tetangganya mengatakan, sampai nyekolahkan anak jauh betul dari Jakarta, ke arah Bogor dan sebagainya. Ya salah satunya beliau mengatakan karena guru di sana banyak guru laki-laki, guru TK-nya. Itu nanti ada pelajaran sendiri Pak. Hari ini permasalahan pendidikan itu karena anak usia di bawah 10 tahun banyak justru disentuh oleh perempuan hari ini. Ya, guru TK perempuan, SD masih mayoritas juga perempuan. Itu nanti dibahas dalam ilmu pendidikan Islam. Ada masalah besar timbul dari hal yang kelihatannya biasa itu. Ya, makanya hari ini Ustadz salah satunya siapa lagi ya? Ayah Irwan terkenal di Indonesia. Beliau menjadi guru TK pertama laki-laki. Ya, salah satunya karena menggali termasuk dari ilmu ya Ibnu Qayyim rahimahullah dari sisi keayahan, dari sisi laki-laki. Gimana seorang perempuan ketika menceritakan kepahlawanan Umar bin Khattab dan bandingannya dengan itu ada testimoni ya Pak. Bandingannya dengan seorang guru laki-laki menceritakan kepahlawanan Umar bin Khattab. Itu outputnya beda. Survei telah membuktikan. Seorang perempuan menerangkan tentang kepahlawanan Umar dan seorang laki-laki yang menjelaskan tentang kepahlawanan Umar. Saya pernah membaca beberapa survei tersebut. Ini hal yang gak remeh, ini biasa. Tapi kita memang ya nggak gengsi laki-laki ngajari anak-anak gitu ya. Ya, ngajari anak-anak. Makanya umur 5 tahun, kalau 5 ke bawah justru perannya ibu-ibu. Dia harus bersentuhan dengan perempuan. Takliful kulub pertama kali adalah lewat puting susu ibunya. Mohon maaf saya sampaikan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, ini murid dan guru Pak dengan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan seorang ibu yang tidak bisa memberi air susu ibunya, maka tidak boleh menghalangi haknya untuk mengenalkan puting susu ibunya. Tidak boleh Pak. Jadi nggak keluar, tidak apa-apa, yang penting dikenalkan dan didekap sebagaimana gaya menyusui. Itu subhanallah jamaah sekalian punya efek yang luar biasa. Maka Quran ketika berbicara susu mengikat hati di usia 5 ke bawah. Air susu kan berarti 2 tahun. Quran mengatakan gimana? Al-Baqarah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Yurdi'na fi'lul mudhari'. Dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ini kata kerja. Maka fokus para ulama tafsir membahas berarti inti titik besarnya menyusui itu bukan di air susunya. Kebutuhan gizi dengan kebutuhan hati, jiwa, maka lebih esensi adalah kebutuhan jiwa. Kadang gizi sudah dikasih, diperaslah air susu. Ibunya bekerja, dikasih botol-botol mika, ditaruh pendingin dan sebagainya. Susu dikasihkan, tapi tidak pernah didekap dan disusui. Maka hasilnya berbeda. Saya pernah membaca satu disertasi yang luar biasa terkait masalah proses ar-ridha'ah menyusui, dan itu analisis yang Masya Allah keren banget ya jamaah sekalian. Dari kasus-kasus yang hari ini terjadi dari anak-anak yang tidak pernah mendapatkan, mengenal puting susu ibunya. Jadi meski nggak keluar sekalipun, kata Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib dikenalkan, ditempelkan. Ini yang jarang difahami oleh para wanita yang mungkin masih dapat ujian karena sakit dan sebagainya, nggak keluar air susunya. Kenapa? Karena perintahnya dalam Quran yurdi'na, pakai kata kerja, tidak menyebutkan berilah susu, tapi menyusuilah kalian. Kata kerjanya Pak, kalau berilah susu yang penting air susu saja Pak. Mau diperas dikasihkan siapapun boleh. Ada kasus terjadi Pak di Jakarta, anak seorang pejabat, ini dari salah satu literatur saya baca. Ini kisah nyata tentang proses menyusui. Dan itu kisahnya bukan satu yang nyata Pak. Ya. Jadi ibunya merupakan seorang komisaris sebuah perusahaan, saat itu mendapatkan beasiswa S3 ke Swiss. Punya anak gadis, umurnya waktu itu masih 1 tahun, ditinggal Pak. Dan beliau ya prosesnya memeras itu susu itu, memeras kemudian ditaruh di botol, nanti bilang sama budenya atau yang membantu di rumahnya untuk memberikan susu itu kepada anaknya yang ditinggal. Beliau pilih opsi mengambil beasiswa tersebut. Saat usia anak 14 tahun inilah kasus puncaknya terjadi jemaah sekalian. Saat itu salah satu konsultan keluarga di Indonesia yang saya baca dari kisah beliau, termasuk tadi Ustadz Ajubandri yang saya tadi sebutkan, beliau menceritakan karena konsultasi terapi pertama itu kita nggak boleh melakukan tindakan sebelum melihat secara total ini akar masalahnya di mana dan sebagainya. Saat beliau datang ke rumah melihat itu,
apa namanya, ini anak gadis kalau marah Pak mengeluarkan dana yang cukup besar karena selalu mengincar barang mahal milik ayahnya, milik ibunya. Saat itu Pak, sang ayah baru beli MacBook harga 3.200 US dollar, saya baca tulisannya demikian, itu nggak tahu berapa juta harganya, masukkan kolam renang, ya. Kemudian ibunya punya HP yang mahal apa, masukkan ke toilet. Jadi kalau marah-marah gitu Pak, nilainya kalau marah minimal 50 juta, ya nilainya kalau marah. Bapaknya marah sama waktu itu Pak, ekspres marah, kamu nggak susah sekali diatur. Anaknya marah dengan mengatakan, bapak sih ngurung saya terus, emang saya ini sapi. Kalimatnya masih ingat betul saya dalam tulisan tersebut. Emang saya ini sapi, bapak kurung terus. Ibunya turun dari lantai 2, kemudian mendukung dan mensupport marahnya bapaknya. Lihat ekspresi si anak kepada ibunya. Apa lo anjing? Saya sebutkan kalimatnya jelas di situ Pak. Lihat kepada bapaknya, dia juga marah, tapi masih menyebut bapak sih ngurung saya. Jadi masih ngomong bapak dan ngurung saya. Tapi ketika ibunya pakai lo dan anjing. Ya, dua kalimat yang dianalisis oleh beliau. Kemudian dalam pertemuan ketiga beliau bercerita, ibu saya itu dapat beasiswa, ceritakan panjang. Ibaratnya anak ini nggak pernah disusui oleh ibunya. Kemudian komunikasi pun juga jarang karena sangat sibuknya dengan karirnya. Komunikasi jarang. Tahu-tahu hanya nanya, kenapa kamu nggak ranking? Tahu-tahu begitu, ya. Jadi kalau ada masalah baru direspon dan sebelumnya nggak ada. Ya ditanyain, kamu gimana nak, seneng apa enggak gitu ya. Beda dengan kemarin yang anak SMA yang saya ceritakan pertemuan yang lalu, jadi bandar narkoba, itu uang sakunya 15 juta di Solo Pak. Saat itu ya luar biasa. Berarti untuk jualan narkoba bukan karena butuh ekonomi, bukan juga konsumsi karena dites urinnya negatif. Tapi karena itu bandar narkobanya ketika dijebak di sebuah mall besar di Solo mengatakan, ayo happy, kamu seneng apa enggak? Ya cerita sama om apa kegelisahan apa ya. Nah, itu yang jarang kadang kita menyiapkan pundak kita dan kuping kita kepada anak-anak kita, Pak. Sehingga dia dapat konsultan palsu di luar sana. Dapat pundak-pundak palsu di luar sana. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya singkat saja, Pak. Intinya kisah tersebut berawal dari takliful qulub yang bermasalah di masa kecilnya. Jadi mas takliful qulub pertama itu harus dilakukan oleh seorang ibu lewat fase ar-rodho'ah. Jadi ini kita menyampaikan pada para bunda dan dimanapun kita suami menyampaikan, wajib Pak mengenalkan itu. Paling tidak mendekap seperti gaya menyusui, mendekap seperti gaya menyusui. Ya, Pak, itu demikian. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan tadi saya bicara tentang sedikit tentang hikmah sebelum ilmu. Kenapa Nabi Yakub begitu sabar? Karena Allah berikan hikmah lebih dulu jamaah sekalian. Jadi kita ini kalau diberikan hikmah dulu Pak, insya Allah banyak tidak kecewa, bahkan ya nggak pernah kecewa dengan takdir Allah. Pesawat terlambat, kita gagal berangkat, kalau tahu hikmahnya duluan, itu pesawat yang mau dinaiki ada masalah Pak. Oh, kita ya nggak jadi marah-marah Pak di bandara. Sudah perjalanan direncanakan sekian bulan, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Ya qadarullah. Kalau orang salah diberikan hikmahnya ya sudah, pasti ada baiknya. Ya mungkin saya punya salah apa sehingga Allah menegur saya, atau mungkin ada keburukan apa yang Allah akan halangi sehingga saya tidak jadi berangkat. Qadarullah, apa yang terjadi merupakan kehendak Allah yang wajib kita imani. Di sana ada kebaikan yang kita mungkin saat ini belum tahu apa hikmahnya, belum tahu apa hikmahnya. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan anugerah hikmah itu Pak sebelum ilmu, dan kita juga hari ini fokus meminta kepada Allah nggak sekedar ilmu, tapi juga minta hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya Allah jelaskan di surat Yusuf juga ayat 22. Ini proses Nabi Yusuf juga dapat ilmu. Walamma balagha asyuddah, kalau usia beliau cukup dewasa, atainahu hukma wa ilma. Kami beri Nabi Yusuf hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Minimal 5 kali Allah sebutkan al-muhsin, status Nabi Yusuf yang kategorinya muhsin, orang yang baik banget Pak. Begitulah kata Allah membalas bagi orang-orang yang baik. Pertama kalimat walamma balagha asyuddah. Walamma balagha asyuddah, tatkala dia sampai masa asyuddah. Dibahas para ulama, loh kenapa masa asyuddah baru dapat ilmu? Jamaah,
dalam proses pendidikan itu, ilmu yang memberi manfaat dari kecil itu hanya dirangkum menjadi dua ilmu. Satu ilmu Al-Quran, yang kedua ilmu akhlak dan adab. Selainnya itu baru dikenang di atas usia 4 tahun. Saya ulangi jamaah ngajarin apapun kepada anak kita. Yang punya manfaat bagus hanya ngajari Quran dan ngajari akhlak dan adab. Selainnya tidak ada. Ada beberapa kasus terjadi, seorang ibu marah-marah kepada anak gadisnya. Kamu Ndok ya, udah tak ajari dari kecil, kok sekarang masih makan tangannya begini dan sebagainya. Atau begini, mengucapkannya jelek betul, padahal mama nggak pernah ngajari kamu sejak kecil kalimatnya bagus-bagus. Anaknya dengan polos mengatakan, mama ngajari aku tuh yang aku ingat ketika aku umur 5 tahun, Ma. Di bawahnya aku nggak ingat sama sekali mama ngajarin apa aku. Itu kalimat tuh nggak sekali diucap dalam beberapa literatur dunia pendidikan Islam, jamaah sekalian. Ya Allah, iya ya. Coba jamaah ingat, yang diajari orang tua kita sejak umur berapa yang kita ingat, Pak? Bapak diajari apa dulu? Naik sepeda umur berapa? Ingat ya? Kalau yang kecil betul nggak ingat, ya kan? Maka kata para ulama, yang hanya membekas daripada anak-anak pengajaran itu adalah ngajari Quran. Jadi ngajari sejak kecil, balita pun boleh Pak ngajari Quran itu tetap ada bekasnya. Yang kedua adalah akhlak dan adabnya. Karena akhlak dan adab itu adalah takdib, latihan yang nggak bisa dilakukan sekali. Dan itulah kenapa diawali dengan porsinya ibu pendidikan pertama. Salah satunya hikmah kenapa wanita diberikan kecerdasan linguistik lebih daripada laki-laki, karena dia diperintahkan untuk lebih sedikit cerewet dalam tanda kutip, karena akhlak itu perlu kecerewetan. Akhlak itu perlu kecerewetan. Dan Bapak hanya paling ingatnya sekali-sekali saja untuk menegakkan aturan. Ya, untuk menegakkan aturan. Jadi penegak aturan itu laki-laki. Perempuan cerewet dalam tanda kutip bukan menegakkan aturan, tapi hanya mengingatkan. Karena nanti khawatir sebagaimana sindrom yang hari ini mulai banyak di keluarga muslim, mommy is my enemy. Ibuku adalah musuhku. Ini sindrom yang hari ini mulai menyebar dimanapun keluarga muslim, yang menjadikan sebab cacatnya pengasuhan. Jadi susah kita memberitahu berawal dari ketika ibu udah nggak disukai. Apa sebab ibu nggak disukai? Karena ibu menjadi penegak aturan, ayahnya tidak menegak aturan. Yang wajib menegakkan aturan adalah bapak, menghukum adalah bapak. Ibu tidak boleh jemaah sekalian. Dia harus kembali ke fitrahnya al-wadud. Nabi mengatakan tazawwadul wadud wal walud. Nikahlah oleh kalian wanita-wanita yang punya kelembutan dan memiliki banyak anak. Makanya jamaah hari ini fenomena yang terjadi kalau anak-anak ditanya kenapa uyak sama mak, kenapa diceramai terus gitu ya. Di sekolah sudah ketemu ustazah, di TPA di masjid ketemu ustazah, di mobil di rumah ketemu ustazah lagi gitu ya. Ya, ceramahnya 2 jam. Saya sering mengatakan tadi, kadang anak-anak itu bisa berubah tidak hanya sekedar dengan ayat-ayat qauliyah, qala Allah Ta'ala, terkadang hanya dengan pelukan, ayat-ayat cinta namanya Pak. Ayat-ayat cinta. Dan itu kemarin sudah saya contohkan. Yang sering teriak-teriak, sering apa, intinya kan minta diperhatikan. Jadi kita berikan perhatian itu, belum dibacakan ayat bisa berubah atas izin Allah. Jadi sudah banyak contohnya. Termasuk yang saya alami, anak keempat yang dekat sekali dengan anak kelima. Jadi anak kelima perempuan lagi Pak, 4 ke atas laki-laki semua. Dia merasa dia itu karena dekat sekali, kadang saya ngasihin baju satunya saya suruh ke kakaknya, kan wajar. Nih tolong adiknya dipakein baju. Saya yang paling kecil. Kenapa ya? Karena mungkin masih lebih lemah daripada kakaknya kan. Tapi karena jaraknya terlalu dekat, jadi ada rasa jealousy yang tanpa disadari muncul juga dari anak kecil ini. Sehingga dia mencari perhatiannya dengan cara marah, mukul, teriak. Suaranya harus keras, gak bisa lembut. Dulu saya ya inilah seringnya kita harus diingatkan. Mungkin dulu pernah belajar tapi mungkin lupa gitu ya. Jadi kita gak tanya Ustadz gimana nih? Ya sudah, sering dipeluk saja, sering dipeluk, sering bilang kalimat ayah sayang sama kamu. Ya ayah sayang sama kamu. Mana-mana bilang pergi dulu ya anak hebat. Sebenarnya ayah mau pergi dulu, ayah mau jangan dulu ya pinter. Jadi kalimat-kalimat seakan dia itu punya perhatian yang mungkin menurut dia tidak dapat, seperti 10 saudara Nabi Yakub dirangkul oleh ayahnya dengan itu, karena dia menganggap, padahal anggapannya salah, si bapak sudah nggak sayang lagi sama dia. Maka sebenarnya need-nya dia yaitu maka kalau need itu sudah didapatkan, yang dibutuhkan didapat, sebenarnya selesai masalahnya Pak. Nah kadang itu kita memberikan obat yang bukan kebutuhannya, nggak sampai jadinya. Nah karena itulah yang dibutuhkan, sang ayah tahu ini kebutuhannya kasih sayang ini.
Karena dia merasa ayahnya lebih fokus kepada Nabi Yusuf. Dan itu diberikan mulai dari sabar kepada perlakuannya, padahal ayah itu ngerti tapi bohong. Lembut kembali kepada anaknya, ya jamaah sekalian. Nah ini Masya Allah jamaah sekalian. Jadi ternyata al-wud, kelembutan itu powernya emak-emak. Powernya emak-emak. Kalau itu hilang hari ini dari diri perempuan, maka inilah yang sering terjadi. Masalah apapun banyak semakin timbul karena ucapan ibu mulai dimusuhi oleh anak-anaknya, tidak disuka, tidak didengar. Bahkan membuat ibu tambah stres lagi jadinya. Maka meminimalisir stres itu ya jangan kita memiliki banyak aturan. Ya banyak aturan, karena aturan nanti penegaknya adalah laki-laki. Makanya kita sebagai ayah jemaah sekalian, aturan itu kita yang menegakkan. Aturan itu kita menegakkan. Dan itu memang begitu Pak. Al-wud itu yang menjadikan ada seorang guru yang Masya Allah ya, berubah 180 derajat. Di usia SMP-nya beliau sering keluar malam, ikut anak-anak, motoran dan sebagainya. Tapi hari ini Masya Allah ya banyak sekali kebermanfaatan ilmu yang kita dapat. Ketika itu ayahnya seorang kiai, itu ngeluarin gespernya Pak, sabuknya, pendengnya, orang sini bilang pendengnya, ya, mau dipukulkan ke anak ini Pak, karena puncak marahnya ini kelakuannya begini anaknya kiai. Ibunya datang kemudian mendekapnya, jadi gesper itu kena punggungnya ibu. Gitu, Pak. Oh itu ternyata hati anak itu langsung stres gitu Pak, ya, karena pembelaan dari ibunya. Jangan sakiti anakku, kata ibunya begitu. Ini aku yang melahirkannya, aku yang hamil 9 bulan. Ini salahku, kalau ada anakku begini itu salahku. Karena aku belum beres dalam mendidik, kata ibunya begitu. Itu diungkapkan ulang oleh Ustadz ini. Kemudian dari saat itu kemudian ibunya, kamu sudah makan. Jadi beliau orang dulu tuh nggak ngerti parenting Pak. Tapi prakteknya praktek ilmu parenting hari ini, anak laki-laki itu tidak akan bisa dinasihati kalau dalam perutnya kosong. Sama kita para ayah ini, pulang lagi capek kerja, langsung dapat omelan, wah udah nggak bisa Pak, mending pergi aja ke warung kopi. Kadang begitu laki-laki Pak. Laki-laki itu dari sejak kecilnya, hari ini banyak orang tua anaknya masih lapar sudah diceramain, nggak bisa masuk Pak, nggak bisa, khusus terutama anak laki-laki. Mau nasihatin dia, diajak jalan, begitulah cara Nabi. Lihat banyak hadis Nabi disampaikan saat gonceng anak-anak itu, traktir, habis diajak makan, kemudian diajak digonceng oleh Nabi. Nasihatinya saat gonceng sudah perut kenyang. Lihat sahabat Mu'ad bin Jabal, kuntu rodifan Nabi, aku sedang digonceng oleh Nabi habis melakukan ini. Beliau mengatakan, apakah hanya Allah kepada hamba, apakah hanya hamba kepada Rabbnya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu hadis-hadis di atas tunggangan bersama Nabi. Para sahabat kecil itu suka digonceng oleh Nabi SAW, dan Nabi banyak menasihatinya saat perjalanan. Nah, kita dalam perjalanan tapi perutnya lapar juga ya nggak masuk juga Pak ya. Jadi pastikan perutnya aman dulu. Nah itu beliau disiapkan tadi makanan. Besoknya lagi paginya hukuman dari bapaknya berlanjut. Nggak ada uang jajan bagi kamu lagi. Ibunya kemudian merangkul itu. Nah, ya bapakmu dengerin. Jadi ibunya bukan mematahkan kalimat bapaknya. Jadi belain itu bukan berarti kemudian mematahkan hukuman yang ditekan ayahnya. Tetap harus dengerin ayah. Nah, ini kamu begini punya kesalahan. Kelembutan ibu hadir. Ini bapak menghukum kamu nggak punya uang saku. Tapi kalau kamu janji sama Umi akan berubah dan sebagainya, ya Umi akan nanti kasih. Kalau perlu apa datang ke Umi. Minta maaf nanti pula kepada ayah. Jadi tidak mematahkan keduanya. Tetap dua-dua tegakkan. Tapi sang ibu dengan kelembutannya ternyata dari sebuah titik perubahannya hamba Allah ini. Dia ingat betul. Sampai hari ini ibunya tinggal bersama beliau. Dan beliau bilang sama istrinya, salah satu syarat menjadi istri saya waktu pertama kali beliau menikah itu harus mau menerima ibu saya apa adanya, karena jasa-jasa yang tadi beliau sampaikan, beliau bisa menyediakan punggungnya, menahan sakitnya pukulan gesper itu untuk menjaga saya. Kalimat itu peristiwa yang paling dikenang. Jadi al-wud itu sifat yang menjadi powernya ibu-ibu jemaah sekalian. Kalau al-wud itu hilang, maka akan menjadi masalah besar. Saya kembali kepada ayat 22 sebagai bagian akhir. Jadi masa asyuddah baru dapat ilmu. Nah, apa yang dilakukan di masa asyuddah menjadi orang muhsin, jadi orang baik. Maka hari ini maka sama-sama Pak saya pribadi kita bersama
mengajar tentang akhlak, kemudian menjaga adab anak-anak itu salah satunya adalah agar mereka dapat ilmu, namanya laduni, Pak ya. Dan sekarang itu banyak disalah artikan namanya ilmu laduni. Min ladunka rahmah itu ya. Jadi ilmu itu fasenya dua. Pertama ya harus kita ngoyo mencari ilmu, itu harus dicari, didatangi. Itu sunnatullahnya begitu. Nah, seiring dengan kita mendatangi, perbaiki akhlak. Makanya nanti ada buku, contoh Imam Nawawi pernah menulis buku Adab fi Hamalatil Quran, adab penghafal Quran. Di situ ada adab-adabnya untuk sentuhan dengan Quran itu apa. Menuntut ilmu itu gimana, adabnya sama guru gimana. Adabnya orang dulu ketika menuntut ilmu, Pak, satu berinfak, dua doain gurunya. Itu ada dalam kitab ada penghafal Quran. Doa, salah satu doa yang mereka panjatkan, Allahumma stur uyuba muallimi anni, ya Allah sater aib guru-guruku dari pandangan mataku. Itu salah satu doanya. Doanya para murid pada waktu itu. Itu jamaah sekalian, selagi proses kita cari ilmu sungguh-sungguh, jadilah orang baik. Nanti di puncaknya, kalau sudah jadi orang baik, Allah akan kasih bonus ilmu. Ilmu hikmah. Ilmu yang kita pelajari dengan ngoyo sungguh-sungguh tadi, mujahadah, itu nanti akan barokah. Salah satunya bermanfaat ilmunya. Itulah ilmu namanya laduni, Pak. Nah, Nabi Musa alaihissalam sama, wa kadzalika najzil muhsinin. Nabi Yusuf sama, di masa dewasanya, setelah proses mulai dari kecil akhlaknya dibangun, ketika dewasanya dapat bonus ilmu, Pak. Kami kasih dia nikmah dan ilmu. Nabi kita Muhammad tidak pernah minum khamr, Pak. Akhlaknya beliau. Gelarnya Al-Amin sejak sebelum jadi Nabi, sebelum turunkan wahyu. Statusnya apa, Pak? Pertama kalinya. Statusnya Nabiyul Ummi, tidak bisa baca tulis, Pak. Tapi semua hari ini jamaah sekalian tidak ada yang tidak mengakui, hatta orang yang menulis 100 tokoh terpopuler di dunia, Michael Hart meletakkan tetap nomor 1 Rasulullah SAW sebagai pengaruh terbesar di dunia ini. Hatta orang kafir tetap mengakui, Pak. Dari Nabiyul Ummi, apa yang terjadi? Menjadi muhsin sebelum jadi Nabi. Memang dijaga oleh Allah, tapi itu bisa kita pelajari. Ternyata kebaikan itu bisa membuahkan Allah ngasih ilmu bonus tambahan. Contohnya banyak, Pak. Jadi kalau disebut baik, baik itu gimana? Satu, baik kepada Allah. Jelas, nggak ada ceritanya orang dapat ilmu barokah terus mengabaikan kewajiban. Fardunya nggak beres, nggak suka dengan amalan sunnah, itu nggak mungkin, Pak. Makanya banyak kalau di pesantren-pesantren ngajari anak-anaknya selain perhatian yang wajib, suka dengan amalan sunnah, supaya Allah anugerahkan ilmu. Itu baik kepada Allah. Baik kepada sesama, makhluk Allah. Ring pertama orang tua. Tidak ada orang-orang yang bermasalah dengan orang tuanya kemudian ilmunya barokah, meski titel panjang di depan belakang, pasti bermasalah, Pak. Sebaliknya orang-orang yang baik dengan orang tuanya, ya meskipun mungkin titelnya tidak ada bahkan mungkin, tapi ilmunya barokah. Banyak guru-guru lintas madhab di Indonesia ini yang saya menyebutkannya, ya kita bisa ambil pelajaran dari siapapun, Pak. Salah satunya dari sisi kebaikan, contoh kepada orang tua. Ada Ustadz contoh, beliau punya kesempatan beasiswa dimanapun, tapi akhirnya mentok di Libya, Jakarta, karena ibunya mengatakan di sini, nah ini ada kakak-kakakmu yang harus dibantu. Kakak-kakak beliau itu punya keterbatasan tidak sebagaimana kita, ya seperti anak kecil. Ibunya mengatakan jangan sampai keluar, sekolah di sini saja. Alhamdulillah Allah datangkan itu ilmu. Ketika baktinya kepada orang tua dibalas dengan datangnya ilmu barokah, se-Nusantara bisa mendengar ilmu beliau. Ada lagi yang mendapatkan beasiswa ke Maroko 5 tahun, baru selesai S2, masih 3 tahun beasiswanya. Nelpon ibunya, Bu, saya lanjutkan S3 atau pulang? Nah, kalau kamu lanjutkan S3mu, mama mungkin sudah di kuburan. Pulang beliau, Pak. Pulang. Tapi hari ini titel datangin, banyak gelar-gelar, gelar kehormatan diberikan kampus kepada beliau. Ya, mau kalau perlu cuman sekedar gelar. Ilmunya banyak didengar oleh banyak orang. Banyak kisah yang demikian. Maka insya Allah nanti kita dalami di pertemuan berikutnya. Ayat 22 ini, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan ilmu salah kelantaran ihsan gitu. Dan ilmu itu nanti saya jelaskan insya Allah di pertemuan berikutnya. Ada 3 fase yang dilakukan sebelum taklif, pembubaran. Yaitu tadi saya membahas ulang tentang taklif, mengikat hati. Yang kedua ta'rif, pengenalan. Barulah nanti taklif, pembubaran. Hari ini kita muhasabah. Banyak kita ngajarkan sholat itu wajib 5 waktu. Sholat duhur itu jumlah 4 rakaat. Dalilnya ini, selesai, Pak. Hikmah daripada perintah itu apa? Kenapa disuruh sholat? Yang nyuruh siapa? Kemudian mengikat hatinya belum. Maka ini taklif akan jadi beban seumur hidup. Sehingga mengerjakannya kalau ada kita saja. Ini muhasabah nanti gimana menurut Islam
3 fase itu dijalani dengan runut. Siapapun yang nggak pernah bisa mengikat hati orang yang diajarkannya, maka ilmu itu maka perintah yang datang darinya tidak akan pernah ringan untuk dilakukan. Kita nggak bisa mengikat hati anak kita, maka kita pun memerintahkan sesuatu nggak akan ringan mereka lakukan kecuali hanya di depan kita saja. Nanti gimana tipsnya dalam mengikat hati, saya baru membicarakan satu, yaitu ar-radha'ah, fase menyusui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi keluarga kita semuanya, menganugerahkan qurrata a'yun, sejuk mata dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, mengumpulkan kita dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.